Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkan jugalah salam kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, lahirlah, tumbuhlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita akan dibangkitkan nanti bersama dengan Rasulullah yang kita cintai. Sesiapa yang mencintai seseorang, maka ia akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Alangkah bahagianya apabila kita dapat dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah lebih berbahagianya apabila nanti dimasukkan ke dalam surga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan selalu kita rasakan di dalam hati kita, karena kita mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah di antara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita nantinya, yaitu pertolongan yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita sehingga terselamatlah kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah keberuntungan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, masa sungguhnya dia sungguh telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada
pagi subuh ini kembali kita meneruskan pelajaran akhlak-akhlak mulia yang telah kita susun sebanyak 120 akhlak mulia. Dan pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-38. Akhlak yang ke-38 yaitu menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Sebelum ini tentang guru sudah, tentang murid sudah, kemudian tentang orang tua, tentang anak sudah, kemudian tentang suami, tentang istri sudah. Sekarang pula kita membahaskan pula tentang anak yatim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari Bani Israel. Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Kepada Bani Israel diutus banyak para nabi dan rasul. Bahkan 3 kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan kepada Bani Israel. Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, dan Injil pada Nabi Isa alaihi salam. Kesemuanya adalah kepada nabi-nabi, rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Mereka diutus kepada Bani Israel. Allah telah mengambil janji dari Bani Israel melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apabila disebut Allah berjanji dengan Bani Israel, berarti ada 2 pihak. Karena perjanjian itu antara 2 pihak. Pihak yang pertama Allah, pihak yang kedua adalah Bani Israel. Allah mengambil janji dari Bani Israel, Allah ta'budu illallah. Wahai Bani Israel, jangan kamu mengibadati sesuatu kecuali Allah. Ibadatilah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Apabila Bani Israel menepati janjinya, maka Allah pun akan menepati janji. Maka kalau disebut menepati janji 2 pihak, apabila yang satunya telah menepati janji di dalam perjanjian tersebut, maka yang satu pun akan menepati janji. Janji Allah kepada Bani Israel adalah Allah akan memberikan karunia yang istimewa kepada Bani Israel apabila Bani Israel menepati janji mereka. Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia. Tetapi malangnya Bani Israel tidak menepati janji mereka, maka Allah menjatuhkan kedudukan Bani Israel menjadi bangsa yang hina. Turibat alaihimul dhillatu aynama thukifu. Maka ditetapkanlah kehinaan ke atas Bani Israel di mana saja mereka berada, sebab mereka tidak menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji dengan Allah, yang pertama tadi yaitu beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wadil qurba, berbuat baik kepada kaum kerabat. Yang keempat inilah yang menjadi pembahasan kita, yaitu
wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ihsan lil yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi salah satu dari isi perjanjian antara Allah dengan Bani Israel adalah berbuat baik kepada anak-anak yatim. Siapa itu anak-anak yatim? Anak-anak yatim adalah mereka yang meninggal ayah mereka. Yang meninggal ayah mereka adalah anak-anak yatim. Apabila meninggal ibu mereka, tidak disebut anak yatim. Jadi pada manusia, yatim disebut yatim apabila meninggal ayahnya. Berbeda dengan hewan. Hewan juga disebut yatim. Ayam umpamanya yatim disebut yatim apabila yang mati itu adalah induknya, ibunya. Jadi apabila ibu yang meninggal pada hewan disebut yatim. Kalau ayahnya meninggal, jantan, si bapak yang meninggal tidak disebut yatim. Jadi berbeda antara manusia dengan hewan di dalam penyebutan istilah yatim. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kaitan dengan tanggung jawab. Pada manusia yang bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah kepada anak-anak adalah si bapak. Maka apabila si bapak meninggal dunia, si bapak adalah yang mencari rezeki, meninggal, maka anak-anak yatim ini bisa terlambat karena si ibu memiliki keterbatasan di dalam kemampuan mencari nafkah. Apalagi kalau si ibu masih melahirkan, masih muda, kemudian sibuk dengan mengasuh dan membesarkan anak, maka si ibu ini memiliki keterbatasan di dalam mencari nafkah untuk anaknya. Maka apabila si ayah meninggal dunia, maka si anak ini tidak ada yang menanggung saraan hidupnya, yang menanggung kehidupannya. Maka disebutlah si anak ini disebut yatim, yaitu yang tidak ada menanggungnya. Dan pada hewan biasanya yang menanggung anak-anak itu adalah induknya. Kita lihat anak-anak ayam. Anak ayam adalah dengan induknya. Maka bila si induk meninggal dunia, mati, maka anak ayam menjadi yatim. Tidak ada yang menanggung hidup. Di dalam Islam, apabila meninggal ayah, maka anak itu anak yatim, maka yang menjadi ayahnya adalah sekalian ayah yang ada. Sekalian ayah yang ada di kalangan umat Islam, khususnya di masyarakat terdekat dari anak yatim itu. Umpamanya kalau ada anak yatim di RT kita, maka yang paling bertanggung jawab adalah ayah-ayah yang berada di kawasan RT tersebut. Atau apabila anak yatim itu adalah salah satu dari jemaah masjid kita ini, ayahnya meninggal, ayahnya salah satu dari jemaah masjid kita ini,
maka yang bertanggung jawab untuk menanggung keperluan anak yatim itu adalah kita yang berjamaah di masjid ini. Tadi digunakan perkataan ihsan. Ihsan maknanya berbuat baik. Seakan-akan ketika kita berbuat baik itu seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat baik semata-mata karena Allah. Motivasi, niat, dorongan dalam melakukan kebaikan itu adalah karena Allah. Ihsan kepada anak yatim berarti berbuat baik kepada anak yatim. Semata-mata berbuat baik kepada anak yatim itu adalah karena menjalankan perintah Allah. Dahulu telah ditetapkan perjanjian dengan Bani Israel, dan ia bukan hanya syariat pada Bani Israel saja, tetapi ia juga syariat sampailah kepada kita hari ini. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul yang terakhir, adalah juga menyantuni anak-anak yatim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah," atau fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Seperti ini maknanya dekat sekali di dalam surga. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini. Berarti kalau seperti ini dekat sekali. Berbeda kalau begini. Kalau begini masih ada jarak. Tapi apabila begini dekat sekali. Berarti apabila tempat Rasulullah itu di dalam surga, tempat yang tinggi, maka ayah-ayah, orang tua yang menyantuni anak yatim itu bersama Rasulullah di surga yang paling tinggi pula. Tapi dengan syarat menyantuni anak yatim itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menggunakan perkataan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam berbuat seakan-akan kita sedang melihat Allah, meskipun kita tidak dapat melihat Allah, tapi kita tetap meyakini Allah sedang melihat kita. Jadi kita pun berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian perkataan kafil, tadi perkataan ihsan. Nanti perkataan-perkataan ini semua akan disatukan dengan perkataan menyantuni anak-anak yatim. Perkataan kafir ini sudah populer dalam bahasa kita, yaitu ada perubahan pada kata ini, yaitu takaful. Takaful seperti asuransi. Ada asuransi takaful. Makna takaful kafir maknanya menutupi kekurangan. Anak yatim memiliki kekurangan di dalam menjalani kehidupannya. Apa kekurangannya? Kekurangannya berbanding dengan anak yang lain adalah anak yang lain punya bapak, dia tidak punya bapak. Maka ketika disebut kita sebagai bapak anak yatim, bermakna kita akan memperlakukan anak yatim itu seperti anak kita sendiri. Seperti mana kita menjaga, memelihara anak kita, seperti itu pula lah hendaknya kita menjaga dan memelihara anak yatim. Apakah kita akan menyakiti anak kita? Tidak. Kita menyayangi anak kita.
maka bahasa yang kita pakai untuk anak kita adalah bahasa yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Karena kita ingin menjaga hatinya, menjaga jiwanya, sehingga ia tumbuh dengan kasih sayang, dapat belayan kasih sayang. Sebagaimana anak mengharapkan belas kasihan, kasih sayang dari bapaknya, anak yatim juga begitu. Sebab anak yatim sama dengan anak kita. Tapi bapaknya sudah meninggal dunia, maka kitalah yang menyantuninya dengan menutupi kekurangan yang ada padanya. Maka kata kafir, takaful, menutupi kekurangan anak yatim. Maka jangan anggap anak yatim bukan anak kita, sehingga kita tidak memperlakukan anak-anak yatim itu seperti anak kita. Pada hari ini kita melihat, mungkin Allahu a'lam, banyak bapak-bapak ini yang belum mampu untuk menyantuni anak yatim, yaitu dengan meletakkan mereka di panti-panti asuhan. Sebenarnya bukanlah seperti itu menyantuni anak yatim dengan baik dan sempurna. Menyantuni anak yatim yang sebenarnya adalah dengan memasukkan anak yatim itu ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita. Karena apabila mereka diletakkan di panti asuhan, maka mereka mendapatkan kasih sayang, mereka bersama-sama mendapatkan kasih sayang dari yang menjaga mereka di panti asuhan, yang mungkin penjagaannya tidaklah sempurna seperti mereka berada di rumah di tengah kita. Maka sebaiknya anak yatim itu di dalam keluarga. Ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, "Mayyatummu yatiman ila abawaini muslimaini." Barang siapa yang menggabungkan anak yatim itu ke dalam ayah dan ibu muslim, hati-hati, jangan lepaskan anak yatim kepada yang tidak beragama Islam. Dahulu dalam kejadian di Aceh ketika tsunami, banyak anak yatim itu diambil oleh ayah ibu yang bukan beragama Islam, dilarang. Karena itu bisa akan memindahkan agama anak yatim itu kepada kekafiran, kepada ayah ibunya yang kafir. Maka orang-orang tua dari kalangan muslimin mesti mengambil peran, yaitu memasukkan anak-anak yatim itu ke dalam keluarga mereka, hidup bersama dengan anak-anak kita seperti anak-anak yang lainnya. Kita perlakukan anak yatim seperti anak kita sendiri. Beli baju untuk anak kita, kita belikan baju pula untuk anak yatim. Baju yang seperti apa yang kita berikan kepada anak kita? Baju yang seperti itu pula yang kita berikan kepada anak yatim. Kita usap kepala anak kita, kita cium anak kita, maka kita pun juga usap anak yatim dan kita cium. Karena Rasulullah bersabda, "Insah raqsal yatim wa at'imil miskin." Sapulah kepala anak yatim itu dan berikan makan fakir miskin. Mengapa ada imsah ra'sal yatim? Karena biasa kalau kita menyapu kepala anak kita sendiri, itu memang perkara yang biasa berlaku. Tetapi jarang yang berlaku apabila kita mengusap kepala anak orang lain, bukan anak kandung kita. Maka Rasulullah menemukan tanda kelembutan hati seseorang. Karena ada seorang lelaki mengadu
kepada Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengadu kepada Rasulullah tentang kekerasan hatinya. Syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang lelaki mengadu tentang kekerasan hatinya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memberikan petua. Mau tidak? Kutunjukkan kepadamu petua, tips untuk melembutkan hatimu. Maka lelaki tersebut mengaku, iya ya Rasulullah. Apa tipsnya? Rasulullah mengatakan, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sapu kepala anak yatim dan beri makan fakir miskin. Sapu kepala anak yatim. Mengapa ini menjadi tips? Karena biasa orang tua kalau bukan anaknya berat untuk menyapu kepala anak yang bukan anak. Nah, berat menyapu itu berarti tanda hati itu keras. Tanda hati itu lembut, mau bersedia, senang, suka menyapu kepala anak yatim. Mengapa ada petua seperti ini? Pertama, untuk melembutkan hati orang yang keras hati. Dan yang kedua, dalam waktu yang sama adalah anak yatim akan disantuni. Yaitu anak yatim itu perlu belas kasih juga. Perlu. Tapi ayah yang akan membelainya dan mengasihinya sudah tidak ada lagi. Maka Allah berikanlah peluang kepada kita semua untuk melembutkan hati kita melalui menyapu kepala anak yatim. Dan anak yatim pula telah mendapat peluang pula untuk dikasihi oleh bapa-bapa mereka. Tapi bukan bapa kandung, tapi bapa di dalam Islam. Di dalam agama Islam, semua bapa-bapa yang ada adalah bapa kepada anaknya. Berikutnya lagi nih, banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang ancaman terhadap orang-orang yang berlaku kasar terhadap anak yatim. Umpamanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat yang kedua. Tapi bila kita mulai dari ayat yang pertama, baru terasa ayat ini. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Ara'aita, apakah ra'aita, kamu melihat? Apakah kamu melihat? Alladhi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Kalau dikeraskan sedikit redaksinya, pendusta agama. Tahu tidak siapa yang digelar sebagai pendusta agama? Maka ayat berikutnya memberikan jawaban. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Dia itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalau disebut menghardik, bermakna mengeraskan suara, meninggikan suara, memarahi tapi dengan suara yang tinggi. Anak kecil itu suka tidak kalau kita marahi dengan suara yang tinggi? Anak kecil yang tidak biasa dimarahi, kalau dimarahi dengan suara yang tinggi, itu bukan hanya menangis, tapi menggigil ketakutan. Maka Allah mengancam, menghardik anak yatim, pendusta agama. Jadi orang yang betul-betul beragama, yang jujur dalam beragama, adalah yang menyantuni anak yatim. Makna menyantuni anak yatim adalah melembutkan kata-kata, menyampaikannya dengan penuh kasih sayang kepada anak yatim.
Oh, jadi rupanya menyantuni anak yatim itu bukan hanya dengan membelikan baju untuknya, memberikan makanan untuknya. Tidak, tak cukup membiayai pendidikannya. Bukan hanya itu, tapi rupanya menyantuni anak yatim sampai ke tahap berkaitan dengan hati dan perasaan. Dan itu tidak akan mungkin tercapai dengan sempurna kalau anak yatim itu tidak berada di tengah-tengah kita. Dilepaskan ke panti asuhan. Di sana jumlahnya yang akan diperhatikan oleh bapak asuhnya, ibu asuhnya, jumlah mereka 20 orang. Bagaimana kalau di rumah kita ada anak kita 20 orang? Terperhatikan anak 20 orang oleh kita berdua dengan istri? Tidak. Alangkah baiknya yang 20 orang di panti asuhan itu dibagikan ke 20 keluarga. Tapi pada hari ini akhlak menyantuni anak yatim ini belum begitu hebat di tengah masyarakat, sehingga banyak orang tua yang tidak bersedia hidup bersama dengan anak yatim. Kadang-kadang istri pula minta kepada suaminya, jangan bawa ke rumah nih bang ya, biarlah kita ke sana bang, tapi jangan dia bersama kita. Tambah lagi, mungkin anak yatim ini mungkin, wallahu a'lam, karena mungkin di awal-awal kehidupannya tidak terdidik dengan baik, anak yatim ini nampak kelakuannya agak nakal. Tapi jangan katakan biasanya anak yatim ini nakal, jangan begitu. Nakal itu karena mungkin di awal-awal kehidupan tidak diperhatikan. Anak itu dia perlu perhatian juga. Tak dapat perhatian yang cukup, maka anak yatim itu menjadi nakal. Kita juga salah ya. Maka jangan salahkan anak yatim. Anak yatim itu anak yang dilahirkan dalam keadaan putih bersih, fitrah, mulia sifatnya. Ketika berubah kelakuannya, kita yang membuatnya menjadi kelakuan yang seperti itu. Karena kita biarkan dia di panti asuhan, maka dia dengan kawan-kawannya tak terperhatikan lagi karena terlalu banyaknya. Akhirnya banyaklah anak yatim itu yang nakal. Salah kita juga. Nah, ketika kita tarik ke rumah, terlambat kita tarik ke rumah, kita ambil ketika dia berumur 7 tahun umpamanya. Maka nampaklah sikapnya agak kasar, keras, nakal, liar. Sementara kita lihat anak kita baik karena hidupnya terus bersama dengan kita dari kecil lagi, penuh dengan kasih sayang. Maka di sini muncullah ujian di dalam memelihara anak yatim. Maka judul kita menyantuni anak yatim, yaitu jangan sampai menghardik anak yatim. Ketika dia nakal, tentu kita mau menegurnya. Tapi ketika menegurnya dengan teguran yang membuatnya terluka, bapak itu kepada anak kandungnya tak ada seperti itu. Tapi kepada saya, suara bapak itu keras. Anak ini kan pandai cepat sekali membanding-bandingkan. Maka menjadi ujian. Itulah sebabnya ana wa kafilul yatim hakadha. Saya dengan penjaga anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Untuk masuk surga itu bukan yang mudah, mesti menjalani ujian yang berat. Nah, untuk dekat dengan Rasulullah, masukkanlah anak yatim ke rumah. Ada berapa anak yatim di rumah itu? Ada 3. Berarti pengajian ini masih teori. Kita lihat sudah bagus, alhamdulillah, dengan memberikan uang infak. Biasanya kan di masjid uang infak kita itu ada untuk masjid, ada untuk anak yatim. Nah, kita lihat kalau di masjid kami di Nurul Haq itu, kita lihat untuk anak yatim itu lebih banyak dapat berbanding untuk masjid. Berarti ilmu tentang menyantuni anak yatim ini sudah bagus.
cuma hanya setakat infak. Tak cukup infak, bawa anak yatim ke rumah. Tapi untuk bawa ke rumah, aduh Ustaz, akan disamakan dia satu kamar dengan anak saya? Karena kita punya tabiat fitrah, pasti kita lebih condong kepada anak kita sendiri, darah daging kita. Apalagi anak kita lebih baik akhlak dan perilakunya dari anak yatim. Tapi inilah dia jalan menuju surga untuk dekat dengan Rasulullah. Saya pun uji coba semenjak lebih kurang 5 tahun yang lalu, membawa masuk 2 anak yatim ke dalam rumah. Dan sekarang masih alhamdulillah kita berlakukan sama. Beli baju untuk anak kita beli baju untuk anak yatim. Makannya tak ada kita bedakan. Sekarang kita hantar ke pondok pesantren, pondok yang sama, kita tidak bedakan. Kemudian kita hantar 1 juta untuk anak kita, 1 juta juga untuk anak yatim. Kita tak bedakan. Karena takut nanti kalau kita lebihkan untuk anak kita, nanti anak yatim ini tahu bahwasanya untuk anak kita lebih. Bagaimana perasaannya? Tak jadilah kita menyantuni anak yatim. Karena makna menyantuni tadi kata ihsan, kemudian kata kafir, menutupi kekurangan. Dan kemudian berikutnya adalah ayyadhamma ila abawaini muslimaini, masuk dia ke dalam kedua orang tua yang beragama Islam. Nah, tentang masuk kepada kedua orang tua yang beragama Islam, jadi anak yatim itu berada di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya, maka ujung hadis Rasulullah menyebutkan hatta yastaghniya anhu, sampai anak yatim itu mampu untuk menjalankan hidupnya sendiri. Kalau sampai mampu, umur berapa itu? Boleh jadi selesai tamat SMA umpamanya, atau mungkin juga belum juga, mungkin sampai tamat sarjana umpamanya baru dia bisa, atau sampai dia berkeluarga. Sampai ke situ kita menghantarkan anak yatim sehingga dia bisa menjalani hidup sendiri. Ujung hadis wajabat lahul jannah, maka janji Allah untuknya adalah jaminan surga. Allah jamin ia akan masuk ke dalam surga. Kalau diamalkanlah akhlak mulia ini kita sebut akhlak mulia. Apa sebab? Sebab kita ada pilihan. Nah, ketika kita pilih membawa anak yatim ini ke rumah, bertambah beban. Kita ini biasanya tak mau nambah beban. Menambah jumlah anak pun kita kadang-kadang mikir, Pak 4 ini mau nambah lagi banyak, susah nanti. Apalagi menambah anak saudara kita ke dalam rumah itu. Tapi apabila mau, inilah dia akhlak mulia. Andaikan ini diamalkan berakhlak mulia, tak ada panti asuhan itu. Mengapa ada panti asuhan itu? Karena orang tua anak yatim ini belum lagi memainkan peran yang semestinya. Mengapa ada panti jompo, panti untuk orang-orang tua? Sebab anak-anak belum lagi memainkan perannya di dalam membawa orang tua mereka. Sebenarnya dalam Islam tak ada itu. Panti asuhan, panti jompo, itu malah menjauhkan mereka dari kehidupan yang semestinya. Mereka juga punya hati, mereka juga punya perasaan. Mereka ingin mengharapkan keadaan seperti yang dialami oleh yang lainnya. Maka perlu ada
perubahan dalam cara berpikir, sehingga kita tidak memperbanyak panti asuhan, tetapi mengecilkan panti asuhan dengan cara memasukkan anak yatim ke dalam rumah. Tapi ini suami istri mesti bersepakat, karena anak yatim ini tak ada kaitan keluarga dengan kita. Jangankan anak yatim, anak tiri pun susah. Padahal anak tiri masih ada kaitannya dengan istri, dengan suami, karena telah bersuami. Dengan yang telah memiliki anak, maka anak suami menjadi anak tiri. Tapi karena iman mungkin yang masih bermasalah, masih juga melihat anak suami, anak orang. Padahal anak suami itu anaknya sudah, karena bapak anak tiri itu adalah anaknya, karena dia telah bersuami dengan bapak anak tiri tersebut. Jadi kalau kepada anak tiri saja perlakuan sudah berbeda, apalagi perlakuan kepada anak yatim. Disinilah peran akhlak mulia. Jadi pengajian kita ini pengajian akhlak. Inilah yang membawa tingginya nilai agama Islam. Maka Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jangan sampai mengeraskan suara sehingga menghardik anak yatim, karena Allah menyebut mereka yang menghardik anak yatim sebagai pendusta agama. Berikutnya lagi, Allah menyebutkan dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-17, balla tukrimunal yatim, akan tetapi kamu tidak memuliakan anak yatim. Tadi kita sebut menyantuni anak yatim, sekarang pula memuliakan anak yatim. Jadi kalau bahasa Arabnya tadi al-ihsan ilal yatim, kemudian kafalatul yatim. Ini istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis. Sekarang pula istilah berikutnya adalah takrimul yatim. Takrim, balla tukrimunal yatim. Ini juga membawa makna menyantuni anak yatim. Makna menyantuni di sini karena penggunaan kata takrim, maknanya banyak memberi kepada anak yatim. Banyak memberi. Apa makna banyak memberi? Anak yatim ini tidak seperti anak kita. Apa sebab? Anak kita masih ada kita sebagai bapaknya. Maka tidak mungkin muncul pada anak kita itu kehilangan bapak, karena kita ada di tengah anak-anak kita. Tetapi anak yatim pada suatu ketika boleh jadi muncul dalam dirinya suatu keadaan, yaitu bapak saya telah meninggal dunia. Ada keadaan itu pada anak yatim, dan itu tidak ada pada anak kita. Nah, ketika muncul perasaan itu pada anak yatim, disitulah kita mencoba untuk mengantisipasinya, merespon. Yaitu apabila kita nampak anak yatim itu dia termenung, mungkin dia mengingat bapaknya, ayahnya, nampak sedih, maka segera dekati anak yatim, muliakan anak yatim itu, hibur dia ketika itu, yaitu mungkin dengan bercerita dengannya, atau mungkin menggembirakannya dengan apa saja yang bisa membuatnya gembira. Akhirnya kita menjadi bekerja lebih, karena pada keadaan tertentu anak yatim itu memerlukan kita untuk menghiburnya. Ketika kita bekerja lebih untuk anak yatim, disebutlah memuliakan anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim.
Ini ancaman Allah kepada yang tidak memuliakan anak yatim, tidak bekerja lebih untuk anak yatim. Berikutnya lagi dalam surah Ad-Duha juga ancaman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad juga seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'adna fa'ammal yatim. Ini ancaman Allah. Adapun anak yatim, wahai orang-orang beriman, adapun anak yatim, fala taqhar, jangan kamu menghardiknya, yaitu mengeluarkan kata yang keras kepadanya. Maka tumbuhkanlah anak yatim dengan suasana yang penuh dengan kasih sayang bersama dengan. Maka anak yatim ini insya Allah tidak akan menjadi nakal, tidak akan menjadi buas. Sebab anak yatim ketika ia tidak mendapat penyelesaian di dalam panti, maka dia akan cari penyelesaian di luar panti. Kemana perginya? Ke tepi jalan. Dan sekarang di tepi jalan sudah menangkap singa-singa yang buas untuk dimasukkan ke dalam kelompok anak-anak nakal. Ada namanya geng motor kelewat, ada namanya apa lagi yang begal, apalagi kalau sudah terlibat narkoba, maka ia akan mendatangkan masalah sosial di tengah masyarakat. Jangan salahkan mereka, salahkan kita yang tidak memainkan peran sebagai orang tua bagi mereka. Terakhir, penutup pengajian. Ancaman ini adalah ancaman yang berat, maka kita letakkan di akhir. Salah satu dari dosa besar yang 7, salah satu dari dosa besar yang 7, al-mubiqat, as-sab'ul mubiqat. Salah satu dari 7 dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Di antara menyantuni anak yatim adalah ada kalanya anak yatim itu bapaknya meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak. Tadi kita sebut anak yatim itu mungkin dari kalangan orang-orang fakir dan miskin. Akhirnya kita menyantuninya dengan harta benda kita, makan, minum, pakaian dan seterusnya kita masukkan ke dalam keluarga kita. Ada kalanya anak yatim itu bapaknya dahulu kaya raya dan meninggalkan warisan yang banyak. Kita pula sebagai pamannya, maka jadilah kita bapa kepada anak yatim itu dalam mengurusi hartanya. Hati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim. Oh, banyak ini warisannya, ini bisa diputarkan. Ini kita perlu modal juga, pinjam ke bank sekian bunganya. Ini anak yatim, di mana tahu dia hartanya kita putarkan. Kita putarkan saja. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim. Siapa yang makan harta anak yatim secara zalim? Secara zalim maknanya dia ambil sesuka hati saja, sehingga anak yatim tak dapat. Anak yatim belum besar, hartanya sudah habis. Dia gunakan untuk modal. Maka tidaklah yang dia makan ke dalam perutnya kecuali api. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tidaklah yang ia masukkan ke dalam perutnya kecuali api. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau makan harta anak yatim dan yang dimasukkan ke dalam perut itu adalah api, macam mana hidup nasibnya ini? Nasib hidupnya ini macam mana ya?
Mungkin selamat di dunia ini? Tidak. Maka kita lihat sepanjang masa yang makan harta anak yatim hidupnya tak akan selamat. Lihat, sama-sama panjang umur kita, lihat di penghujung usianya celaka. Ada saja, entah penyakit di badannya, entah perdagangannya bangkrut, entah kecelakaan dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Karena pembalasan tunai dari Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dimatikan. Pelajaran bagi yang lain. Tapi kalau berhasil menjaga harta anak yatim, maka Allah menyebut ana wa kafilul yatim, karena kata kafil menutupi kekurangan. Anak yatim tak mampu mengurus harta bapaknya itu karena dia masih kecil. Maka kita yang menutupi kekurangannya dengan menjaga harta anak yatim. Peringatan. Ini peringatan. Kalau tadi kita sebut pamannya, biasanya paman kan tak dapat bahagian dari harta warisan karena ada anak yatim, ada anak saudara, maka si paman tak dapat. Siapa yang dapat? Ibu anak yatim ini dapat? Dapat. Si ibu dapat bahagian. Tapi berapa si ibu itu dapat? Suaminya meninggal, ada anak, berapa dapat? Seperlapan. Seperlapan saja dapat. 7/8 lagi. Nah, kalau tak ada nenek kakek si anak yatim ini, maka si anak yatim dapat banyak. Ketika si anak yatim dapat banyak, itu adalah hak anak yatim. Hak si ibu itu hanya 1/8. Wahai si ibu, jangan kamu ambil harta anak yatim. Ini kan harta suami saya. Suami dah meninggal. Yang ditinggalkannya itu bukan milikmu semua, wahai sang istri. Jangan belikan bedak pula. Nak bersolek guys saya. Ini kita sebut seperti ini supaya merasalah sedikit. Jangan belikan pula kendaraan untuk pergi ke sana kemari dengan harta yang bukan harta kita. Itu harta anak yatim. Apalagi pula bersuami dengan suami yang baru. Oh, cepat responnya. Kurasnya habis. Kemudian menyerahkan harta anak yatim itu kepada lelaki yang baru, yang mungkin lelaki itu pula menikahinya hanya ingin mendapatkan harta itu. Dapat jatuh kayu. Hati-hati dengan ancaman Allah, yaitu siapa yang makan harta anak yatim, tidaklah yang dia masukkan ke dalam perutnya kecuali api. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, kadang-kadang orang lain tidak peduli dengan harta yang diwariskan itu. Dia yang akan menjaga anaknya. Tahulah dia bagaimana cara mengurus harta itu. Ingat wahai sang istri, milikmu hanya 1/8 saja. Orang lain mungkin tak mau ikut campur dalam harta itu. Tetapi kita mestilah mengetahui mana yang halal bagi kita, mana yang haram bagi kita. Kita berharap, sang istri berharap, apabila suami yang telah meninggal dunia, bisalah dia dijadikan, bisalah peluang itu dijadikan sebagai menyantuni anak yatim, anak sendiri, dan anak sendiri itu jadi anak yatim, dan itulah peluang baginya untuk dekat dengan Rasulullah di dalam surga. Inilah akhlak yang ke-38
yaitu menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk dapat menyantuni anak yatim sehingga kita dapat dekat dengan Rasulullah di dalam surga. Apabila kedudukan Rasulullah berada di surga yang paling tinggi, insya Allah kita akan berada pula di surga yang paling tinggi melalui pintu masuk, yaitu menyantuni anak yatim. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa setelah ini, karena waktu isyraq sudah masuk, maka sholatlah 2 rakaat, maka sama seperti kita pergi menunaikan ibadah ke tanah suci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.